Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi di mana saja Anda berada. Kembali jumpa dengan saya Didi Junedi dalam program channel YouTube saya Ngaji Literasi, Inspirasi Tiada Henti. Baik, sahabat literasi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang waktu terbaik untuk menulis. Namun sebelumnya, agar tidak ketinggalan dengan channel YouTube ini dengan konten-konten terbaiknya seputar dunia literasi, silahkan subscribe dulu dan tekan loncengnya, sehingga semua konten yang akan saya bagikan bisa terus dinikmati oleh sahabat literasi semuanya. Sahabat literasi, ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya terkait dengan kapankah sebetulnya waktu terbaik untuk menulis itu. Nah, kalau itu ditanyakan kepada setiap penulis, tentu ada jawaban yang beragam ya. Ada teman saya yang seorang penulis merasa bahwa waktu terbaik untuk menulisnya itu di malam hari, saat seluruh penghuni rumah sudah menikmati malamnya atau menikmati tidurnya. Nah, ada juga teman yang menulis itu di pagi hari. Tepatnya pada subuh ya, setelah sholat subuh kemudian membuka laptop dan langsung menulis. Itu menurutnya waktu yang terbaik. Ada juga yang menulis di sore hari saat suasana santai, mungkin ya setelah istirahat dari pekerjaannya, kemudian sore hari setelah sholat asar atau menjelang maghrib sambil menunggu saatnya sholat maghrib kemudian menulis. Ada juga yang menulisnya justru tengah malam. Tengah malam itu mungkin jam 12 malam ya. Nah, jadi biasanya beliau, teman saya ini, setelah isya, pada isya langsung tidur, kemudian jam 12 malam itu terbangun untuk melaksanakan aktivitas menulis. Ada juga yang menulis setelah sholat lail atau setelah sholat malam, atau ya sekitar jam 3, jam 4 lah menjelang subuh. Nah, kira-kira di antara yang sudah saya sampaikan tadi, manakah waktu terbaik untuk menulis? Nah, kalau ditanyakan kepada saya pribadi itu menulis setiap ba'da subuh ya. Saya menulis setiap ba'da subuh setelah melaksanakan sholat subuh, kemudian biasanya saya tadarus Quran beberapa ayat untuk lebih menenangkan hati, menenteramkan jiwa saya. Kemudian setelah itu saya menyeduh kopi panas ya, racikan sendiri ya. Kemudian buka laptop, menulis sampai biasanya dari jam 5 ya sampai jam 6 atau setengah 7 lah sebelum berangkat aktivitas ke kampus. Nah, itu kebiasaan saya. Tapi tidak jarang juga saya menulis malam hari ya. Jadi setelah sholat isya, kemudian kondisi sudah santai, mungkin keluarga sudah sedang istirahat ya. Itu saya juga sering menulis saat itu. Nah, jadi pada prinsipnya menulis atau waktu terbaik untuk menulis itu terserah kepada siapa saja yang ingin menulis kapan saja. Jadi saya tidak bisa mengatakan ini waktu yang terbaik karena setiap orang punya waktu yang berbeda. Nah, kalau kita lihat penulis-penulis yang sudah terkenal, sudah populer, atau yang sudah malang melintang di dunia penulisan, saya ambil contoh misalnya Pak Prof. Quraish Shihab, itu pengarang kitab Tafsir Al-Misbah. Beliau menamai kitabnya tafsirnya itu Al-Misbah karena beliau tulis di pagi hari. Kalau tidak salah beliau setelah sholat malam menjelang subuh itu beliau tulis tuh, dan tidak ada waktu selain itu, atau beliau mengkhususkan untuk nulis Al-Misbah itu ya memang di waktu itu. Nah, sampai nanti menunggu waktu subuh. Itu yang saya pernah dengar kisahnya dan pernah baca di salah satu karya beliau. Nah, terserah kepada para penulis, sahabat literasi semuanya, silahkan nikmati waktu terbaik Anda. Setiap orang punya mungkin kesibukan yang berbeda, punya aktivitas yang
berbeda, sehingga waktu menulis itu diserahkan pada masing-masing. Nah, maka kemudian setiap orang atau penulis itu baiknya membuat schedule time, membuat satu jadwal khusus untuk menulis agar ditepati dan dilaksanakan betul-betul secara disiplin. Nah, saya secara pribadi itu punya waktu khusus untuk menulis ya tadi setiap pada subuh saya usahakan untuk menulis sampai sekitar 1 jam lah kurang lebih atau 1,5 jam. Nah, setelah itu baru beraktivitas. Sehingga kalau kita menaati atau mematuhi jadwal kita, otomatis kita akan mendisiplinkan diri. Kita akan menyesuaikan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, ada satu ungkapan yang mengatakan, first we make our habit and then our habit makes us. Pertama, kita ciptakan kebiasaan-kebiasaan itu. Selanjutnya, kebiasaan itulah yang akan membentuk pribadi kita, termasuk aktivitas menulis. Kalau kita sudah menetapkan jadwal untuk menulis itu pada subuh misalnya, atau sore hari, atau malam hari, atau sepertiga malam terakhir setelah sholat malam misalnya, kita patuhilah itu. Maka lama-kelamaan aktivitas itu akan membentuk pribadi kita. Ada semacam alert atau alarm di tubuh kita, jam biologis kita itu otomatis mengatur kita. Seperti orang yang sudah terbiasa bangun sebelum subuh misalnya, mau tidur jam berapapun, karena dia sudah terbiasa bangun sebelum subuh, maka otomatis alarm dalam tubuhnya itu akan berfungsi, akan membangunkannya. Mau dia tidur jam 8 malam, jam 10, jam 11, bahkan di atas jam 12 malam sekalipun, ketika dia sudah terbiasa, maka otomatis akan membentuk pribadinya. Baik, sahabat literasi yang berbahagia, jadi terkait dengan timing atau waktu terbaik untuk menulis, sekali lagi silahkan masing-masing punya pilihannya. Yang kedua, terkait dengan waktu ini, setelah kapan waktu terbaik menulis, berapa lama durasi menulis yang sebaiknya. Nah, ini juga setiap orang berbeda. Ada orang yang menulis hanya setengah jam tapi sudah menghasilkan banyak tulisan berlembar-lembar atau berhalaman-halaman di Word misalnya. Ada yang biasanya penulis pemula ya, ada yang sudah 1 jam lebih kemudian baru dapat beberapa paragraf, itu juga ada. Itu lagi-lagi terkait dengan kebiasaan. Seorang sudah terbiasa menulis, maka ide itu akan cepat muncul, rangkaian kata demi kata, kalimat demi kalimat itu akan tersusun dengan lebih cepat. Lagi-lagi ada satu ungkapan mengatakan practice makes perfect. Jadi praktek itu kebiasaan melakukan sesuatu itu terus-menerus akan membuat kita semakin perfect, semakin sempurna. Ya memang meskipun tidak ada yang sempurna ya, tetapi akan semakin baik lah. Ada progres terkait dengan aktivitas kita itu, termasuk menulis. Kalau kita sudah terbiasa menulis, maka untuk merangkai kalimat, membuat satu paragraf, 2 paragraf itu akan terasa lebih mudah. Maka sarannya ya harus dibiasakan. Semua itu harus dibiasakan. Kalau pertama kali melakukan pasti sulit ya. All beginnings are difficult. Semua permulaan itu sulit, apapun itu, termasuk aktivitas menulis. Sahabat literasi yang berbahagia, terkait dengan durasi tadi, sekali lagi saya ingin menyatakan tidak dibatasi ya, tidak dibatasi. Ada yang sudah menulis sampai mungkin 1 jam atau 2 jam, itu masih menikmati karena naskah yang ditulisnya, atau mungkin artikel atau apa saja lah, buku yang sedang ditulisnya itu masih terus mengalir, belum menemui titik buntu ya, atau istilahnya ada writer's block. Writer's block itu saat dimana seseorang sudah kehabisan kalimat atau kehabisan ide untuk menulis. Nah, selama ide itu masih terus mengalir, selama kalimat-kalimat itu masih terus bisa kita ketik atau kita tulis, maka jangan berhenti. Saya sarankan jangan berhenti. Karena begitu berhenti, untuk memulai laginya agak sulit. Nah, sehingga berhenti di saat kita betul-betul memang sudah stuck. Sudah tidak ada lagi yang mau ditulis, apa ini ya, kalimat selanjutnya, paragraf selanjutnya. Nah, ini yang mungkin ada istilah writer's block. Kalau sudah mengalami writer's block,
sudah buntu, sudah tidak ada lagi yang mau ditulis, silahkan jeda. Seperti kemarin saya katakan di pertemuan yang sebelumnya atau di video yang sebelumnya, kalau sudah buntu, sudah kita berhenti saja. Jangan dilanjutkan, karena itu pasti akan hasilnya tidak efektif, tidak akan baik. Kita istirahat sebentar, kita jeda waktu, endapkan, baru kemudian ditulis lagi. Nah, sahabat literasi berbahagia, inilah apa yang bisa saya share pada pertemuan atau video kali ini. Waktu terbaik untuk menulis itu adalah masing-masing penulis punya waktunya. Kemudian durasinya kapan, silakan tentukan sendiri. Mau berapa lamanya sesuai dengan aktivitas yang sedang dijalankan. Kalau masih terus ada ide-ide yang mengalir, teruskan. Kalau sudah buntu, berhenti. Tutup laptop, endapkan, sampai kemudian kita bisa menikmati aktivitas menulis lagi. Baik, sahabat literasi berbahagia, ini saja mungkin untuk video kita kali ini. Tetap semangat menulis, jangan pernah berhenti menulis. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.